ada uang ya di atas penampan ya. Tapi penampannya gede mas, banyak banget kayak gunung. Nanti uang itu buat beli mobil, buat umroh kamu gitu katanya. Karena banyak banget sih ya uang. Ya saya sangat gembira itu, udah dikasih uang satu karung itu, sampai saya berat itu bawanya. Ternyata saya itu bekerja di alamnya Dewi Lanjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eno Enoe. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber yang pernah bekerja di BUM, yaitu alam goibnya Ratu Dewi Lanjar. Ini salah satu yang pernah mengalami bekerja di tempatnya Dewi Lanjar, bahkan sampai mengarungi uang 1 karung. Nah, saya ini sangat penasaran, makanya saya suruh datang ke tempat saya. Sebenarnya yang terjadi itu bagaimana, dan saya pengen menjelaskan sedetil-detilnya. Nah, buat teman-teman yang melihat video ini, jangan lupa untuk klik subscribe-nya, like, dan juga komen. Nah, terima kasih banget yang udah komen ataupun yang udah subscribe. Semoga amal kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Pendi ya. Mas Pendi, saya pengen tahu sebenarnya yang pernah sampean ceritakan, sampean kirim cerita sama saya. Cuman kan saya mau menjelaskannya itu kurang mantep lah intinya. Lebih baik sampean saja yang menceritakan. Sebenarnya yang sampean alami waktu sampean itu bekerja di alam goib itu terjadi pada waktu tahun berapa, Mas? Waktu itu di tahun 2017. Waktu itu dari kampung mencari pekerjaan. Tibalah di suatu tempat itu, tempatnya Mas Topik gitu. Dulu Mas Topik. Saya ditawarin kerja di situ, tapi nggak lama itu Mas, cuma 10 hari. Dan terus saya sama rekan-rekannya berlima, saya pergi dari situ karena kerjaan udah selesai. Lalu saya berjalan mencari kerjaan lain. Kan lumayan jauh nih saya berjalan. Lalu saya berteduh di bawah pohon sama rekan-rekannya. Lalu rekannya itu melihat sebuah warung kopi. Ya. Lalu ngopilah di situ bersama rekan-rekannya itu. Setelah ngopi, ada seseorang datang menghampiri saya. Setelah datang, dia menanyakan ke saya, habis dari mana, kerja di mana. Waktu itu kan saya kan habis kerja dari rumahnya Mas Topik, sedang mencari kerjaan lagi. Terus saya menanyakan, ada apa, gitu kan. Terus ternyata dia menawarkan pekerjaan. Nah, singkat cerita, begitu orang tersebut menawarkan pekerjaan ke saya, saya juga menawarkan kerjaan ke teman-teman saya, rekan-rekan saya berlima sama saya. Lalu saya menawarkan, nah, mau pada ikut nggak, gitu kan? Itu sama teman-temannya. Lalu dia katanya, enggak lah, kamu aja, gitu kan. Loh, saya bingung, kenapa kok nggak mau, gitu kan? Lalu saya ya udahlah, saya aja, gitu kan. Lalu saya pergi sama orang tersebut. Berarti yang kerja ini cuma sampean dong? Iya, cuma saya doang. Terus saya berpamitan sama rekan-rekan saya. Ya udah, saya duluan ya, gitu kan. Setelah saya berjalan menuju rumah orang tersebut,
disitulah saya perkenalan sama orang tersebut, namanya Pak Suma itu. Oh, itu nama asli ya? Nama asli. Lalu saya menanyakan lagi, Pak, kerja saya di mana dan kerja apa gitu kan? Waktu itu gitu. Ya waktu itu. Terus Pak Suma menjawab, kerjaan kamu bukan di sini, besok saya anterin karena ini sudah mau menjelang sore gitu kan. Terus saya menginap di rumahnya Pak Suma tersebut. Dan di situ keesokan harinya, lalu saya disiapin sarapan oleh Pak Suma tersebut. Lalu saya berangkat kerja tuh dari rumahnya Pak Suma ke lokasi kerja tersebut bersama Pak Suma. Bareng berarti dari rumahnya Pak Suma ke tempat kerjaan bareng gitu ya? Bareng. Setelah itu saya masuk lokasi kerja, kok bingung, ada yang beda gitu kan? Loh, maksudnya bingung kenapa itu? Kok bisa bingung gitu? Memangnya apa yang beda apanya gitu? Ya karena di situ di lokasi kerja saya itu ada satu rumah. Ya kalau menurut saya sih bukan rumah itu. Nah, apa itu kalau bukan rumah? Gede rumahnya, gede kayak istana. Dindingnya itu emas semua. Astagfirullahaladzim. Itu penglihatan saya itu. Loh, kok bisa beda banget itu dari yang lain? Iya. Ini baru dengar ini kisah-kisah yang seperti sampai yang ceritakan saya. Lalu saya masuk ke rumah tersebut, ya kan? Setelah itu saya ditemui oleh seseorang wanita. Wanitanya itu sangat berbeda, Mas. Itu seperti apa sosok wanita tersebut? Sosoknya itu cantik, tinggi, hidungnya mancung. Dia memakai baju kebaya, ya kan? Memakai baju kebaya. Dia juga memakai selendang, gitu kan? Ya setahu saya itu orang mau karnaval atau mau latihan nari, dan dia itu memakai mahkota, Mas. Mahkotanya itu sangat cantik, sangat keren. Itu plus orangnya juga cantik banget. Cantik banget orang. Lalu saya ditanya oleh seseorang tersebut, kamu kesini mau apa, gitu kan? Iya. Terus teman saya Pak Suma itu, ini orang katanya mau kerja, Bu, gitu kan? Oh, mau kerja, gitu kan? Jawabnya si ibu. Jawabannya wanita cantik itu. Iya, jawabnya si wanita itu. Lalu si wanita itu menanyakan ke saya, mau kerja apa, gitu kan? Terus, apa aja, Bu, saya mau, gitu kan? Terus wanita tersebut ngomong sama saya, apa aja yang kamu bisa ada di sini, gitu kan? Nah, sehabis itu ngobrol lah. Saya memilih untuk menjahit, karena saya profesinya menjahit. Lalu saya patokan harga lah. Jadi hitungan harian gitu. Iya betul, hitungan harian. Lalu saya meminta harga harian senilai 150. Itu seharinya. Terus dia tidak menegosiasi atau apalah, langsung jawab, ya udah nggak apa-apa, silahkan bekerja. Langsung gitu. Langsung. Berarti sampean itu langsung kerja nggak? Waktu itu pas saya nyampe ke rumah tersebut, teman saya pergi, berpamitan sama saya. Lalu saya diantar ke lokasi kerja tersebut sama seseorang. Itu siapa ya seorang tersebut? Seseorang wanita, saya belum tahu itu. Ya kemungkinan pembantunya atau asistennya atau siapanya gitu kan. Tapi anehnya si wanita tersebut itu pakaiannya sama, memakai baju adat.
Oh, memakai ini juga apa tadi namanya, baju yang kayak sinden Jawa begitu? Iya. Oh, berarti seperti itu pakaiannya? Iya seperti itu. Tapi bedanya dia tidak pakai mahkota. Oh, nggak terlalu cantik lah, biasa lah. Berarti yang lebih cantikan ibu-ibu yang satunya itu yang ada memakai mahkotanya itu. Oh. Nah, singkat cerita saya dianterin lah ke lokasi kerja tersebut. Lalu saya bekerja di situ. Di tempat kerjaan itu. Di tempat kerjaan itu. Di situ juga banyak sih kerjaannya. Betul apa kata wanita yang memakai mahkota, apa aja ada. Di situ berarti ada kayak orang lagi menenun, terus ada yang lagi mencanting, membatik, terus ada yang lagi menjahit juga, terus ada yang lagi mencangkul, ada yang lagi panen padi. Waduh, banyak banget itu, Mas. Banyak. Jadi tergantung sampai pantas, tergantung sampai mau kerja apa di situ ada. Gitu ada. Ya? Jadi sekeliling situ, sekeliling lokasi kerja saya itu sebagian sini pabrik-pabrik dan jahitan-jahitan, terus di sini persawahan, ladang kebun dan lain sebagainya. Terus di situ juga dikasih pagar tuh. Ada pagarnya. Ada pagarnya. Jadi ladang buat nanamin sayur itu ada pagarnya. Terus buat sawah ada pagarnya. Terus buat pabrik ada pagarnya juga. Ada pagarnya juga, tapi kan luas. Jadi sekeliling tempat itu ada pagarnya. Oh, berarti sepandangan mata gitu. Iya. Sepandangan mata pasti ada pagarnya gitu. Pasti ada pagarnya. Lalu saya bekerja, terus waktu istirahat saya istirahat, saya sholat zuhur, dan saya juga dikasih makan di situ. Iya. Saya juga dikasih makan. Setelah sore waktunya istirahat, saya pulang. Saya mau pulang, terus saya disamperin oleh Pak Suma tersebut. Lalu saya pulanglah bareng sama Pak Suma. Oh. Waktu itu sekitar jam 4 sore itu. Istirahat lah ya. Saya pulang ke rumahnya Pak Suma. Terus saya ngobrol-ngobrol di perjalanan itu. Sepanjang perjalanan ya. Pak, kok tadi nggak kelihatan di lokasi kerja gitu kan? Terus Pak Suma menjawab, aku nggak kerja di situ gitu kan. Saya kaget, loh, kenapa Pak? Kenapa saya dikasih kerjaan di situ? Kok nggak bareng sama Bapak gitu kan? Terus Pak Suma menjawab, ya nggak apa-apa ya. Setelah itu saya kan sudah lama itu Mas, sudah hampir 1 minggu di situ. Waktu saya pulang kan pas saya bayaran itu kan, saya gajian. Kan di situ kan gajiannya per minggu. Seminggu sekali. Pas itu lalu saya memutuskan untuk menginap di kerjaan. Oh, di kerjaan tersebut. Karena di kerjaan itu juga banyak orang yang pada nginap di situ, ya kan? Sebagian ada yang pulang. Nah, salah satunya saya yang pulang. Tapi pulangnya ke rumah Pak Suma tersebut. Enggak rumah sendiri gitu ya. Di situ juga disediain mes. Gitu. Banyak yang nginap di situ. Setelah itu saya memutuskan untuk menginap di situ. Nah, kata Pak Suma, nggak boleh tidur di situ di mes. Iya. Saya bisa gitu, nggak bolehnya kenapa itu? Nggak tahu. Saya terus mengekang. Saya mau tidur di sini aja Pak. Kenapa nggak dibolehin sama Bapak? Terus kata Pak Suma, jangan.
nanti saya ceritain di rumah. Makanya ikut pulang dulu. Nah, pulanglah saya sama Pak Suma, mengikuti Pak Suma gitu. Terus sampai di rumah Pak Suma cerita sama saya, kalau kamu nggak mau balik ke rumah, ke kampung halaman, silahkan kamu tidur di situ. Tapi kalau kamu mau pulang ke kampung halaman kamu, janganlah tidur di situ. Hal-hal cuman hanya numpang tidur di situ kan, karena udah disediain mes, nggak boleh gitu kan. Ada apa gitu kan? Masih terpikir, kenapa Pak, alasannya apa? Saya bilang itu. Nanti kamu tahu sendiri gitu, kata Pak Suma. Setelah itu terus saya tidur, terus menjelang pagi saya kerja lagi. Saya kerja lagi, berangkat bareng sama Pak Suma. Lalu saya kerja lagi, waktunya makan-makan, istirahat-istirahat, tibalah waktunya pulang lagi istirahat. Lalu saya di situ mengekang tuh, mengekang, Pak, tolonglah Pak, saya mau nginap di sini, kasihan Bapak antar jemput kan. Namanya itu Pak Suma udah tua itu? Ya udah agak tua, lumayan tua, jadi kan saya kasihan gitu kan. Jadi sepanjang jalan ngobrol lah sama Pak Suma, karena saya tidak dibolehin untuk menginap sih. Terus Pak Suma menceritakan lagi, kamu itu sebenarnya bukan kerja di tempat yang biasa begitu kan. Lalu saya kaget, tempat biasa bagaimana Pak? Orang saya makan ya makan biasa, orang saya sholat ya di masjidnya juga sangat mewah gitu kan. Terus di situ juga banyak orang yang berjamaah. Wah, berarti di situ banyak juga orang pada sholat? Banyak. Ada orang azan, ada orang ya apa itu namanya, ngaji. Kok ada yang ngaji juga ya? Ada. Katanya tempatnya berbeda gitu kan. Saya bertanya-tanya itu, beda bagaimana Pak? Nanti kamu tahu gitu, kata Pak Suma. Lanjut ke esok harinya, kerja lagi. Terus saya bilang lagi ke Pak Suma, waktu pas mau pulang, Pak, mohon maaf, ini saya benar-benar mau nginep di sini. Jadi semua kayak baju, kayak apalah kebutuhan saya, terus kayak baju-baju ganti itu udah saya bawa ke sana semua. Sudah bawa tas saya, Pak, ini baju-baju saya bawa, saya mau nginep di lokasi kerja aja, karena di situ disediain mes gitu kan. Terus Pak Suma melarang saya, tetap melarang saya. Benar-benar nggak boleh itu sama Pak Suma. Ya. Terus saya diajakin pulang, ya udahlah, karena Pak Suma sudah menjemput saya kan. Ya udahlah, saya kan kasihan juga, udah jauh-jauh menjemput saya pulang. Nah, waktu saya sampai di rumah Pak Suma, saya diceritain semua itu sama Pak Suma. Sama Pak Suma. Apa itu ceritanya sama Pak Suma? Ternyata saya itu bekerja di alamnya Dewi Lanjar. Astagfirullahaladzim. Setelah sampean itu mendengar Pak Suma itu ngomongin bahwa di sampean berarti kerja di alamnya Dewi Lanjar, ataupun di alam goib, berarti sampean itu apa yang dirasakan atau percaya apa enggak sama Pak Suma gitu? Saya tidak percaya. Belas sama sekali nggak percaya. Belum percaya sama sekali. Karena saya tidak percaya hal-hal yang seperti itu, Mas. Kok bisa nggak percayanya bagaimana? Karena apa gitu? Ya karena nggak ada yang beda gitu kan. Yang saya rasakan itu mana alam goib,
mana alam nyata itu sama aja, nggak ada beda sedikit nggak pun. ada beda sedikit pun di tubuh saya. Iya, di perasaannya sampean. Iya. Lalu keesokan harinya setelah saya dikasih tahu bahwa itu saya kerja di alamnya Dewi Lancar, saya masih kurang percaya itu. Saya berangkat kerja lagi sama Pak Suma. Terus, nah, pas waktunya saya gajian lagi. Waktu itu sampai waktunya gajian. Waktunya gajian. Lalu pas waktu saya pulang itu kan saya mau ngambil gaji saya. Sebelum saya mau ngambil gaji saya bertemu sama Pak Suma duluan. Kata Pak Suma gini, Mas, kamu ambil karung yang di sana gitu kan. Terus karung buat apa Pak? Saya bilang gitu, buat wadah gajian kamu gitu kan. Loh, gajian saya kan amplop Pak. Terus Pak Suma bilang, enggak, ini beda. Ini kamu silakan ambil sendiri aja gitu kan, kata Pak Suma. Kata Pak Sumanya. Terus saya ambillah karung. Terus saya menuju pengambilan uang tersebut, gaji saya. Saya di situ kaget Mas. Loh, kagetnya kenapa itu? Ada uang ya di atas apa ya, penampan ya. Tapi penampannya gede Mas, banyak banget kayak gunung. Berarti sampai benar-benar menyaksikan itu uang sebanyak, iya, hampir kayak gunung gitu. Hampir kayak gunung, banyak banget, bertumpuk-tumpuk. Lalu saya kaget, loh, tadinya kemarin amplop kok ini seseran uang gitu kan. Katanya suruh mengambil sendiri, dan saya lihat orang juga ngambil. Itu juga banyak nggak orang yang ngambil di situ? Banyak. Maksudnya ngambilnya seberapa mereka mau gitu, yang di situ gitu. Kalau yang saya lihat itu cuman berapa lah ya, cuman berapa gitu kan. Iya. Tapi saya disuruh oleh Pak Suma itu harus diwadahin ke karung gitu kan, semampunya sampai. Iya. Setelah saya masukin uangnya ke karung, banyak tuh, sampai saya berat nih, banyak nih gitu kan. Terus saya bawa, kata Pak Suma, iya, dalam perjalanan menuju pulang, Pak Suma bercanda sama saya, nanti buat beli mobil gitu kan. Itu perkataannya Pak Suma. Iya, di dalam perjalanan menuju ke rumahnya Pak Suma itu, nanti uang itu buat beli mobil, buat umroh kamu gitu katanya. Karena banyak banget sih ya uang. Iya, saya sangat gembira itu, udah dikasih uang satu karung itu, sampai saya berat itu bawanya. Karung gede apa kecil itu? Ya karung biasa itu, yang karung 50 kilo. Iya, ya, sekitar gituan lah. Lalu sampailah saya di rumah. Herannya Pak Suma itu senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri. Loh, kok bisa? Maksudnya senyumnya itu? Gak tahu itu. Setelah saya menaruh uang, menaruh karung, sambil ngomong Pak Suma, buka itu karungnya gitu. Hitung itu duitnya gitu kan. Sama sampai nyuruh. Iya. Lalu saya buka, saya kaget. Loh, kaget kenapa itu? Kosong ternyata karung tersebut, cuman berapa duit doang. Lah itu larinya kemana itu uang? Nggak tahu kemana. Nah, kok aneh ya? Padahal tadi sampai ngarungin. Iya, masukin saya masukin ke karung. Sampai berasa membawa. Kemudian setelah sampai di rumahnya Pak Suma, sampai belum pindah kemana-mana, belum intinya sebelum sampai membuka tali tersebut, sampai belum kemana-mana, belum. Jadi sesampainya di rumah, lalu saya langsung buka. Kata Pak Suma suruh dihitung, tapi nggak ada uangnya. Astagfirullah. Itu larinya kemana? Nggak tahu. Terus saya menanyakan, loh Pak, kok karungnya kosong? Ah, nanti kamu tahu sendiri, jawab Pak Suma begitu. Jadi kan saya gimana ya? Nggak masuk akal ya. Iya. Masa iya sih
apa ya, uang sekarung kok bisa hilang tanpa ada jejak gitu loh. Saya juga heran gitu mendengarnya, jangankan sampai yang ngalamin gitu ya kan. Iya, sehabis itu Pak Suma bilang nanti kamu tahu sendiri begitu kan. Lalu saya masih kepikiran aja, uang sebanyak itu kemana hilangnya. Lalu saya telusurin tuh, jalan kaki saya dicari takutnya jatuhan dari di jalan gitu kan, tanah gitu. Terus kata Pak Suma gak bakalan ketemu nyari uang itu gitu kan. Terus saya pulang lagi ke rumah, ketemu esok lagi, saya berangkat kerja lagi. Terus saya memutuskan untuk menginap di mes itu. Ya, saya untuk memutuskan menginap lagi di situ. Waktu itu kan Pak Suma kan menyuruh saya untuk tidur di rumahnya Pak Suma. Tidurnya Pak Suma. Kata Pak Suma, kalau saya tidur di mes tersebut harus jadi warga situ. Itu kalau harus gitu. Harus. Jadi saya nggak bisa pulang ke kampung halaman saya. Oh, berarti itu kalau misalnya tidur di situ nggak boleh pulang, atau sendiri yang nggak bisa pulang? Nggak bisa pulang, sudah jadi warga di alam goibnya Ratu Dewi Lanjar. Makanya Pak Suma melarang saya untuk tidur di situ, karena biar saya bisa pulang ke kampung halaman. Gitu kan. Sendiri. Iya, betul. Itu saya masih tidak percaya itu. Tetap sampean belum percaya gitu? Belum percaya. Singkat cerita, saya berangkat kerja lagi bareng Pak Suma. Lalu di situ saya juga ngomong lagi ke Pak Suma, Pak saya mau tidur di sini gitu kan. Pak Suma tetap aja tidak boleh, tetap saja melarang saya. Terus saya balik lagi ke rumah Pak Suma, lalu saya diceritain semuanya sebenarnya, bahwa pagar yang saya lihat itu kayu, bambu dan lain-lain, itu sebenarnya itu orang. Iya. Lah itu maksudnya orang bagaimana? Kata Pak Suma itu orang-orang yang dijadiin tumbal. Saya juga sempat tidak percaya itu kalau itu orang. Terus saya tertawa tuh di situ mendengar cerita tersebut. Padahal sudah terjadi kejadian-kejadian aneh ya kan sama saya. Terus Pak Suma bilang sama saya, kalau kamu tidak percaya akan saya buka mata batinmu. Dibuka apa enggak itu mata batinnya sampean? Itu pas dibukanya pas saya mau berangkat kerja itu. Waktu saya berangkat kerja bareng Pak Suma, setelah sampai di lokasi kerja, dibukalah mata batin saya itu di tempat itu tersebut. Lalu saya melihat bahwa sekeliling pagar itu adalah orang, betul-betul orang beneran. Astagfirullahaladzim. Itu pasti benar-benar tumbal itu ya, pesugihan. Bisa jadi kata Pak Sumanya itu tumbal, tumbal pesugihan. Lalu saya kaget, bener-bener kaget lah, spontan gitu lah. Spontan kaget. Saya memejamkan mata. Begitu saya membuka mata, saya langsung kaget. Orang-orang minta tolong. Saya langsung lari ke rumah Pak Suma. Berarti orang-orang itu melihat sampean? Iya, minta tolong. Minta tolong gitu. Minta tolong ke sampean. Iya. Sampai mendengar nggak suara itu? Mendengar. Intinya banyak orang gitu. Mendengar. Langsung beradab muka gitu sama langsung. Saya juga kaget itu. Ada yang kecil, ada yang tua, ada yang dewasa, ada yang remaja.
ada semua. Bisa gitu. Lalu saya pergi ke rumah Pak Suma, saya lari. Setelah saya sampai di rumahnya Pak Suma, saya sambil berbaring tidur tengkurap, saya takutan, saya menggigil bahwa yang saya lihat itu bukanlah main-main, Bener-bener melainkan betul real nyata saya alami. Singkat cerita, Pak Suma datang sambil membawa gaji saya. Terus saya memutuskan untuk berhenti kerja karena saya takut, betul-betul takut di situ. Saya terus Pak Suma datang, terus saya meminta tolong sama Pak Suma, tolong tutup mata batin saya Pak. Saya percaya apa yang Bapak bilang ke saya. Terus Pak Suma bilang, makanya kamu itu kalau diomongin orang tua itu jangan membantah. Kenapa saya larang kamu tidur di situ? Karena saya kasihan sama kamu. Nanti kalau kamu jadi warga situ, kamu tidak bisa pulang, kamu tidak bisa bertemu sama ibu, bapak. Saya sangat berterima kasih sama Pak Suma. Untung ada Pak Suma. Kalau nggak ada Pak Suma, ya nggak tahu nasib saya mas di sini atau di mana begitu. Iya, yang jadi warga situ. Iya. Kalau saya menginap di situ ya, saya sudah di situ bukan di sini. Gitu. Setelah sampai mengerti semuanya mengenai tentang itu, lalu sampai kemana setelah itu? Setelah itu, waktu itu saya berpamit sama Pak Suma untuk pulang. Ya. Terus setelah di rumah saya ada beberapa hari cuman hanya masih kepikiran, masih belum tenang. Ya masih tiduran lah. Lalu setelah sampai di rumah, ya, apa yang sampai rasakan dengan hal yang telah terjadi? Alhamdulillah baik-baik saja seperti biasa orang pada umumnya. Ya seperti biasa kayak gini. Biasa seperti biasa saja. Tidak itu ini dan lain-lain, tidak seperti biasa. Namun sekarang lumayan agak takut, punya feeling nggak enak gitu. Iya. Pernah nggak sampai mimpi lagi datang ke situ nggak? Alhamdulillah enggak. Tapi kalau ke rumahnya Pak Suma itu tidak sengaja. Tidak sengaja itu saya habis dari mana itu saya mampir ke rumahnya Pak Suma, niatnya mau mampir ke rumahnya Pak Suma. Nah, seingat saya itu jalan itu, terus rumahnya ya di situ, di samping pohon gede. Tapi kok waktu saya ke situ kok nggak ada rumahnya, begitu kan? Terus saya tanya-tanya, Bu, kenal orang ini nggak? Tahu namanya orang ini nggak? Rumahnya di mana? Nggak ada yang tahu, warga sekitar situ. Nah, terus sampean kan tadi kan ngomong ada pohonnya. Setelah sampean itu dulu pernah tidur di situ, makan di situ kan. Lah pohon itu masih ada apa enggak? Masih ada. Tapi lah aneh ya. Rumah tersebut itu nggak ada. Dan sebagian besar itu dan sebagian orang di situ itu tidak mengetahui bahwa di situ itu ada rumah. Wah, itu jangan-jangan ya. Bisa jadi. Begitulah kisah saya, Mas. Nah, oke teman-teman. Inilah salah satu kisah yang bisa kita ambil dari hal yang positif dan kita buang yang negatif. Kita ambil yang positif, yang mana yang bisa kita manfaatkan, ya. Jadi kita bisa ambil yang positifnya gitu. Jadi mudah-mudahan buat para teman-teman dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat para teman-teman, saya ingatkan, mau cari pekerjaan dimanapun tempat, tolong sebelumnya berdoa dulu lah, minta sama yang kuasa. Jadi biar tidak terjadi seperti yang Mas Pendi alami. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan Mas Pendi datang ke sini
Dengan cerita mengenai tentang pengalamannya Mas Fendi bisa bermanfaat, berguna buat kita semua yang belum berpengalaman mengenai tentang goib ataupun mistis. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mencapai menonton sampai di sini. Saya sangat berterima kasih. Jadi menambah wawasan. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya dan Mas Fendi pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.